What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan bahas iOS 16 beta 1 yang ada pada iPhone XR. Nah, di sini gue sudah menggunakan iPhone XR ya, dan ya udahlah, pokoknya ceritanya panjang untuk iPhone XR ini. Tapi kita akan bahas performance dan beberapa fitur yang mungkin gak ada di iPhone XR, khususnya untuk iOS 16 nanti ya. Tanpa berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja cek di out guys. Ya, di tangan gue sudah ada iPhone XR. Ya, ini iPhone yang sebenarnya sudah discontinue akhirnya, digantikan oleh iPhone 11 menurut gue. Sekarang yang jadi iPhone pada umumnya iPhone 11 ya. Kalau pandangan gue sih gitu, opini gue. Kalau beberapa tahun lalu atau tepatnya mungkin tahun 2021 atau 2020, iPhone XR menjadi iPhone yang paling banyak digunakan. Dan ya, iPhone XR ini kita tahu ya, support untuk iOS 16 nanti. Dan disclaimer dulu, gue kasih tahu kalau ini gue menggunakan iOS 16 beta ya. Jadi ini masih versi beta. Untuk public betanya nanti di bulan Juli, dan itu masih beta meskipun public. Nah, kalau misalkan versi rilisnya atau resminya untuk pengguna user iPhone itu kapan dirilisnya, itu sekitar bulan September. Jadi harap sabar aja, jangan coba beranikan diri update ke iOS 16 beta. Kalau mau coba ya silakan sih, resiko tapi ditanggung sendiri. Karena gue menggunakan second device ya. Sekarang iPhone XR gue menjadi salah satu second device gue. iPhone utama gue 13 Pro tapi lagi di charger. Jadi ya udah. Oke, kita mulai semua dari fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya setelah gua cek semua kebagian ya menurut gua. Kenapa begitu? Contohnya untuk lock screen juga kebagian dan lengkap, ada portrait mode. Kalau teman-teman nonton video sebelumnya terkait iOS 16 di iPhone 8, itu nggak bisa portrait mode. Jadi sangat disayangkan sekali. Dan sekarang iPhone XR bisa ya. Jadi udah gua coba-coba, aman lah. Semua animasinya juga jalan. Kalau kita menggunakan lock screen yang ini, animasinya pun jalan. Nah, ya kan? Jadi kalau kita lock lalu kita open, animasinya pun ada kayak gitu. Dan cukup banyak juga deretan wallpaper ya. Bisa juga wallpaper lock screen yang gonta-ganti. Jadi kalau kita tap, dia gonta-ganti wallpaper seperti ini ya. Gonta-ganti terus pokoknya kayak gitu. Jadi ini menurut gua keren banget sih iOS 16 di iPhone XR. Dan cukup hampir semua fitur ada. Semuanya udah gua cross check semuanya. Jadi kalau lu nonton video gua sebelumnya dulu, dimana gua membahas semua fitur-fitur yang ada pada si iPhone ini, itu semua fitur-fiturnya itu kebagian. Tapi ada beberapa yang nggak kebagian. Yang nggak kebagian apa? Ya, yang nggak kebagian adalah fitur astronomi. Di sini cuma ada live weather ya. Sebenarnya adanya live astronomi atau lebih tepatnya lock screen yang tipikalnya lock astronomi kayak gitu. Kayak yang wallpapernya bumi gitu-gitulah. Nah, ini cuma ada live weather aja. Ya, meskipun ini weather tapi ini live sih ya. Beruntung lah masih ada live weather, karena ini live, bener-bener live, dimana dia menyesuaikan kondisi cuaca sekitar seperti itu. Jadi kalian bisa lihat ya, awannya pun jalan. Kalau kalian amati, nih kalian amati ya baik-baik, ini awannya jalan dan ini bener-bener live kayak gitu. Cuman sayangnya memang tidak ada astronomi. Setelah gua cek semua lengkap, aman untuk iPhone XR di bagian lock screen. Dan menurut gua oke lah, meskipun hanya nggak kebagian itu ya. Dan untuk misalkan contohnya, misalkan lebih tepatnya kayak fitur foto ya, yang objek itu juga bisa. Seperti ini fitur objek ya, kita tap dan tahan aja juga bisa tuh. Dan ini bisa kita tap dan tahan dan drag and drop langsung, dan ini berjalan. Jadi cukup membanggakan lah ya iPhone XR kebagian sampai sisi sini. Live text juga sudah kebagian ya, live text video juga kebagian, dan hampir semuanya kok, bener-bener semuanya. Menurut gua iPhone XR fitur semuanya kebagian, cuman tadi aja yang tadi udah gua cek, memang di lock screen nggak kebagian yang astronomi, tapi untuk semuanya itu kebagian. Mau wallpaper juga, blur juga dapet ya. Kalau kalian mau blur kayak gini juga bisa ya, kayak gitu. Jadi menurut gua, buat teman-teman pengguna iPhone XR pada saat nanti versi resmi rilis, menurut gua kalian update aja ke iOS 16, karena memang fiturnya kebagian semua dan hampir semuanya ya. Cuman tadi ya itu kan sedikit lah ya, minor lah, nggak major banget gitu loh, itu bagian minornya aja. Tapi ya untuk fitur lengkap gitu loh, jadi sangat bisa kalian update nantinya ya. Dan sekarang kita bahas performance. Sejauh ini lebih smooth ya, nggak tahu kenapa daripada iPhone 8 kemarin gue bahas. Mungkin karena chipset iPhone 8 juga berbeda dengan XR ya, karena iPhone 8, 8 Plus dan iPhone X itu chipsetnya sama, tapi XR, XS dan XS Max itu berbeda dengan iPhone X dan iPhone 8 gitu. Jadi di sini sih jauh lebih smooth performance-nya. Gue ngerasainnya sih
sih itu jauh lebih smooth, aman. Dan gue untuk gunain sosial media gue, buka Instagram juga aman ya, TikTok kan juga aman. Jadi menurut gue di iPhone XR ini sangat aman performance-nya. Ya meskipun ada beberapa bug dari sistemnya, ya karena ini iOS 16 beta 1, jadi kita harus maklumin masih beta 1, pastinya akan pengembangan lagi. Nanti akan ada beta 2, beta 3, dan seterusnya. Terus dikembangkan, terus diperbaiki seperti itu. Tapi menurut gue ini semua aman, live activity-nya juga berjalan, dan menurut gue oke lah, sangat-sangat oke ya. Ngomong-ngomong performance, memang smooth, tapi kita nggak afdol kalau kita nggak tes atau nggak benchmark menggunakan Geekbench. Ya, kita tes aja langsung benchmarknya. Di sini gue menggunakan aplikasi Geekbench ya. Di sini kalian bisa lihat iPhone XR dengan iOS 16.0, di mana ini masih beta 1 dan prosesornya A12, serta RAM pada iPhone XR ini sekitar 3 GB ya, atau 2,77 GB ya, anggap 3 GB. Oke, kita tes aja langsung run benchmarknya. Ya, sedang proses benchmark, kita tunggu aja proses benchmarknya hingga selesai. Oke, udah selesai prosesnya dan ini hasil benchmarknya. Untuk single score di iOS 16 beta 1 iPhone XR ini 1106, dan untuk multicore-nya ini di 2019 ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini iPhone XR. So far sih secara penggunaan menurut gua aman. Itu kan hanya sekedar angka aja ya kalau tes ya. Tapi bagi gue yang penting secara penggunaan aman, nggak nge-lag ya. Cuman ini masih beta, jadi gue saranin temen-temen untuk tidak update ke iOS beta. Kalaupun kalian mau update, pastikan kalian memiliki device secondary, jangan di main device kalian atau di device utama kalian, seperti itu. Tapi kalau kalian ingin tetap update, ya resiko tanggung sendiri ya. Karena for your information aja, untuk iPhone 13 Pro gue juga udah balik lagi ke iOS 15.5 kok, kayak gitu. Dan ini gue menggunakan second device untuk mencoba-coba fitur-fitur yang ada pada iOS 16 beta 1, seperti itu. Oke, dan sekarang kita masuk ke bagian baterai ya. Untuk baterai ini aman-aman aja ya. By the way, abaikan SIM-nya. Karena iPhone XR ini yang gue gunakan memang SIM-nya keblokir, atau memang bisa dikatakan emailnya tidak didaftarkan, bahasa halusnya kayak gitulah. Jadi mungkin gue harus menggunakan eSIM untuk bisa aktivasi. Tapi ya selama masih bisa terhubung WiFi, nanti aja lah gue urusnya, kayak gitu ya. Masuk lagi ke pembahasan kita baterai, dimana ini menurut gue sangat aman banget. Kita cek aja langsung ke setting, lalu ke bagian baterai. Nah, di sini ada grafiknya, dimana memang semalam gue matiin iPhone-nya dan sekarang udah nyala, udah gue charger ya, udah pengisian ya, dan udah gue aktivitaskan atau gue gunakan sebagai seperti social media lah, dailynya social media, lebih tepatnya seperti itu. Jadi ya kita cek aja baterai health-nya di 84%. Menurut gue untuk baterai sih sejauh ini masih aman lah, masih aman. Tapi ya namanya juga iOS beta, bukan berarti iOS beta jadi digunakan daily driver kita gitu loh. Orang iOS beta itu digunakan untuk developer beta kok sebetulnya. Bahkan public beta juga pun digunakan untuk user, cuman yang memang memiliki feedback atau pengen ngasih feedback ke Apple, seperti itu. Untuk baterai sejauh ini masih di angka normal menurut gua, iOS 16 beta 1, jadi ya udahlah, nggak masalah lah ya. Namanya juga masih beta, kayak gitu. Ya, mungkin dari gue itu aja sih terkait iPhone XR di iOS 16 beta. Ya, gue berharap akan lebih baik lagi pada saat nanti versi resminya dirilis ke publik ataupun ke pengguna semua iPhone gitu ya. Karena memang iPhone XR ini gue tahu sekali ya, banyak banget yang menggunakan, khususnya di negara kita di Indonesia. Jadi gue sangat berharap pada saat versi resmi atau publiknya itu akan sangat lebih baik lagi daripada versi betanya, seperti itu. Oke? Dan gue memang hanya ingin menginformasikan itu aja. Kalau misalkan iPhone XR menggunakan iOS 16 beta 1 aman-aman aja. Tapi bukan berarti gue ngajakin kalian untuk install iOS 16 beta juga ya. Tidak, gue tetap tidak menyarankan kalian menggunakan iOS 16 beta di device primary kalian atau device daily kalian, seperti itu. Oke? Ya udah, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Khususnya kalian share juga ke teman-teman kalian yang menggunakan iPhone XR. Dan jangan lupa kalian subscribe juga channel YouTube gua. So, see you next video. Bye-bye.